GTB Business Fashion, baju anak dan kreatif dan unik ya dari Cianjur. Dan kali ini kami sudah bersama dengan Coach Margeti Herwin. Coach Getty, selamat malam Coach Getty. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kabarnya gimana Coach Getty? Baik, Ya, kabarnya baik. ya. Kita tersambung juga ya dengan narasumber kami dari pemilik usaha GTB ini sendiri ini ya. Ada Mbak Trisna ya, kita panggilnya Mbak Trisna aja. Ya, ya, Mbak Ya, Trisna. Apa kabar, Bu Trisna? Bu Trisna ya, Bu Trisna Utara Mistari, bisa mendengar kami? Bisa aman terdengar. Ya, Suara saya terdengar. Terdengar, Bu? ya terdengar ya. Coach Ya, agak suara saya kayaknya nggak muncul. terdengar, Bu Trisna. Dengar suara saya? Terdengar tapi suara Coach Margeti agak mendem. Oke, sebentar, coba. Ya, coba. Tes 1, 2, 3. Suaranya sekarang dengar, Bu? Sudah lebih baik, Bu Trisna. Ya, Sudah, dengar Coach. Oke, Oke, dengar suara ya. saya walaupun belum masuk nih. Iya. Baik, kita ke Bu Trisna ya, ke Coach Getty ya. Ini kita penasaran sebenarnya kan tadi bicara masalah KTB tadi ya, eh, aparel di Cianjur, Jawa Barat dan visi usaha yang kuat yang mau dicapai dengan baju anak ya KTB itu dengan desain yang berbeda dari pasaran seperti apa, Bu Trisna? Oke, sebelumnya perkenalkan, salam kenal juga buat Pak Lukman. Sampai ketemu lagi sama Coach Getty. Perkenalkan, saya Trisna, CEO dari brand KTB. Jadi KTB sendiri ini sebenarnya media edukasi tentang flora, fauna, endemik Indonesia yang kita gabungkan melalui media edukasi yaitu salah satunya pakaian dan teknologi AR. Di mana saat gambar yang ada di pakaian ini saat di-scan akan keluar cerita tentang satwa-satwa yang tersebut. Gitu. Ya, ini kan kita tadi ya, udah sebelum juga berbincang tadi ya, kalau mengapa memilih desain baju anak milenial ini dengan desain hewan endemik Indonesia ini agak unik gitu. Kalau yang kalau yang lainnya ini dengan kartun-kartun lain gitu. Ini bagaimana, Bu Trisna? Jadi kebetulan latar belakang saya ini sebenarnya dari kehutanan, khususnya dari konservasi sumber daya hutan. Memang lebih intensnya di konservasi satwa. Jadi ada keinginan dari diri saya sendiri untuk memberikan edukasi buat anak-anak generasi penerus. Karena menurut saya itu anak-anak generasi penerus ini bisa meneruskan visi-visi kita untuk memperbaiki ekosistem sebenarnya ekosistem hutan dan bukan hanya bukan hanya pohon dan tanaman saja, tetapi hewan yang ada di dalamnya pun harus kita lindungi. Tapi sebelum kita bisa melindungi mereka, kita harus mengenalkan dulu kan. Kita harus kenal dulu dengan mereka, tahu dulu dengan mereka. Oleh karena itu, saya punya visi nih ingin mengenalkan flora fauna endemik pada generasi muda dan juga pada dunia bahwa di Indonesia ini kaya sekali. Bahkan ada 1.500 fauna endemik, ada 4.000 flora endemik, yang ini sangat jarang orang mengetahuinya Iya. karena Indonesia sangat kaya. Nah, oleh karena itu sih yang menjadi latar belakang saya ingin mengenalkan hal itu kepada dunia. Coach Getty gimana? Dengan bisa dengar, Bu Trisna? Suara saya mulai kedengar, Bu. Belum terdengar Coach Getty. Sebentar ya. Ada gangguan teknis nampaknya ya. Iya. Ya, Ya, gimana? Jadi ya seperti itu kalau misalnya pilihannya hewan, karena anak-anak pasti akan suka hewan kan. Terus kita juga hewannya itu kita buat lucu gitu. Jadi kayak anime-anime yang memang lagi in di kalangan anak-anak muda. Ya, gimana Coach? Coba belum? ya, belum dengar suara. Saya belum dengar suara juga. Belum dengar ya suara Bu Trisna ya? Belum terdengar Ya, suara. kami coba terus perbaiki atau kita ya kita pindah saja ya. Ya. Iya, itu tadi ya hewan endemik ya dan ini sudah tadi mulai anak-anak ini informasinya sudah menjangkau bukan anak-anak lagi gitu tapi dari berbagai usia ya. Bu Trisna Iya, ya.
Alhamdulillah yang tadinya kita hanya pengen edukasi ke anak-anak Gen Alpha, tetapi justru Gen Z pun bahkan mama-mama milenial pun banyak yang meminta, coba dong bikin yang dewasanya. Akhirnya kita juga jadi bikin juga. Ya, Karena menurut mereka ternyata edukasi yang kita lakukan bukan hanya untuk anak-anak, ternyata mereka juga teredukasi dengan pakaian-pakaian yang kita buat. Gitu. ya. Coach Getty, gimana nih? Ini mulai dari merambah dari baju anak gitu ya, pangsa pasarnya anak, Ya, lalu berkembang jadi remaja, terus orang tua juga. Gimana, Coach? ya. Jadi awalnya Ketabi ini membuat baju anak. Hmm. Tapi kalau baju anak aja, ya mungkin persaingannya udah di Red Ocean karena banyak Iya, yang memproduksi, betul. banyak yang menjual. Nah, pada saat Bu Trisna ini memang ikut kelas UKM untuk level up, saya memberikan sebuah gambaran bahwa kalau kita mau cepat tumbuh, mau cepat untuk membangun bisnis ini berkelanjutan, bahkan bisa terus menjadi besar, kita harus punya keunikan. Nah dari sini Bu Trisna memiliki ide kreatif gimana kalau membuat komik-komik yang tidak umum, dan itu juga bagian dari pembelajaran. Ya. Makanya muncul desainnya adalah hewan endemik yang dibuat seperti misalnya kayak komo, terus ada keke gitu ya. Iya. Itu adalah nama-nama yang penyebutan anak kecil jadi nyaman, dan bajunya dipakai juga unik karena memang tidak banyak yang memproduksi baju dengan desain yang komik, kartun gitu ya. Yeah. Nah ini anak-anak senang makainya, dan itu juga desainnya sangat simple, dan akhirnya sekarang tumbuhnya orang tuanya juga mau supaya agak seragam kalau dia jalan-jalan. Jadi Gitu ini ya, ya. jadi sebuah tren Couple ya. baru. Bang Lukman. Kapal ya. Berarti Bu Trisna ini kan tadi dikatakan Coach Getty juga sebenarnya banyak gitu desain-desain gitu. Kenapa milih hewan endemik gitu yang sebenarnya nggak umum ya, Coach ya. Kalau Iya. kita lihat maksudnya baju-baju di pasaran gitu, khususnya Iya. anak-anak kan biasanya kartun luar negeri lah segala macam gitu. Ya, jadi sebuah bisnis itu bisa berkembang karena kita memberi manfaat lebih kepada pelanggan, dan pelanggan ini mendapatkan value yang berbeda. Mereka mau bayar. Iya. Ya, walaupun harganya mahal gitu ya, tapi kualitasnya bagus, dan ini menjadi ada value pembelajarannya bagi anak-anak. Mereka jadi tahu yang namanya komodo, penyebutannya komo, yang namanya mungkin orang utan, kita bilangnya otan gitu ya. Nah ini penyebutan-penyebutan yang unik, sehingga Bu Trisna berhasil, walaupun Bu Trisna ini produksinya di Garut. Di Garut ya. Di Garut ya. Bukan, di Cianjur. Oh Cianjur. sorry, di Cianjur, Cianjur, ya. di Cianjur. Ya, di Cianjur ini kan juga boleh dibilang bukan dari Jakarta atau dari Bandung yang merupakan kota besar yang memproduksi produksi fashion. Tapi ini dari Cianjur, Bu Trisna membangun sehingga ini akan meningkatkan juga semangat atau motivasi para pengusaha UKM yang ada di Cianjur. Ya, Bu Trisna tadi sempat kepikiran gitu untuk merambah atau kalangan pangsa pasarnya itu remaja dan orang tua, itu mulainya dari mana? Karena kan awalnya konsennya ke anak-anak kan ya? Iya, iya. Mulainya dari permintaan pasar sih. Jadi banyak orang tua dan generasi Z juga yang minta, kok ini lucu ya, kayaknya buat ibu-ibu itu kencang gitu. Iya. Alhamdulillah dari UMKM level up kita waktu itu pernah ikutan belajar juga dari Kominfo. Nah, alhamdulillah di situ banyak banget dari yang anak-anak ibu seperti itu, seneng banget karena memang bentuknya kan hauri gitu. Begitu Coach ya tadi ya, inginnya couple gitu ya antara mungkin sesama pasangan ya, pasangan dan juga orang tua dengan anak, itu yang membuat ini pangsa pasar juga akhirnya bisa merambah dari pangsa pasar anak ke dewasa gitu ya. Coach ya. Jadi kalau di Indonesia tuh kalau ada sebuah produk yang unik gitu ya, itu cepat banget menyebarnya. Dan ini juga bisa membuat pasar internasional juga tertarik karena binatang-binatang itu adalah binatang yang ada di Indonesia kan gitu. Kayak komodo kan ada di Indonesia, tapi dengan dibuat desain, jadi bukan misinya hanya cuma sekedar jualan baju, tapi ini ada edukasi dan juga ujung-ujungnya mengenalkan budaya Indonesia lewat baju. Iya. Nah ini yang menarik, yang teman-teman UKM ini harus punya ide-ide kreatif yang seperti ini. Jangan cuma misalnya dia bikin tas, ya hanya jualan tas.
Sementara UKM ini kan kalau boleh dibilang untuk produksi banyak mereka punya keterbatasan. Tapi kalau mereka bikin produk unik, harganya premium, saya rasa itu bisa membantu ongkos produksinya ketutup. Karena orang itu beli tas, tapi yang dia beli adalah nilai-nilai yang mungkin ini menjadi hasil karya dari si pembuatnya. Ya. Nah ini menarik karena banyak juga UKM yang saya dampingi di beberapa daerah itu membantu masyarakat sekitar sehingga mengangkat ekonomi kerakyatan. Ya, menariknya tadi ya, saya garis bawahi mungkin Coach, Ya. bisnis tapi mengedukasi gitu ya. Iya, bisnis mengedukasi, Iya. bisnis memberi manfaat. Iya. Bisnis itu memperkenalkan yang namanya budaya Indonesia dalam bentuk apapun, dalam bentuk baju, fashion, sepatu, tas. Jadi Iya. ini yang harusnya pemerintah juga membuat program-program untuk mendampingi UKM-UKM yang membuat impact buat lingkungan sekitar besar. Ya. Ini yang menarik, Bang Lukman. Ya, Bu Trisna, kalau ini lihat dari strateginya seperti apa sih ini Kitabi ini bisa untuk mengembangkan usaha Kitabi ini bisa lebih besar lagi kalau Kalau untuk strategi sendiri ya betul sekali kata Coach Betty, kita harus punya USP ya. Dulu diajarin nih sama Coach Betty. nanti kita bahas lebih mendalam sama Coach Getty. Gimana? Kalau dari Bu Trisna sendiri gimana? Jadi kita harus punya hal yang unik yang Heeh. kita sukai dan kita pahami sebenarnya. Jadi kalau barang yang kita pahami benar-benar, kita akan enak mengedukasi dan menjelaskan kepada orang-orang. Coach, Ya. gimana Coach? Kondisi UMKM saat ini mungkin kan juga butuh pemahaman lebih Iya. lanjut untuk Iya, seperti itu. jadi bagaimana produk kita sampai ke pasar gitu Iya. ya. Bisa secara online dengan kita membuat desain konten marketing yang menarik. Juga teman-teman UKM ini sering ikut expo atau pameran yang dilakukan oleh pemerintah Iya. dan juga korporasi. Bu Trisna kemarin baru ketemu saya di acara Brilliantpreneur 2025 di AISBSD. Dan ini Bu Trisna ini saat ini bukan di Cianjur nih. Dia ada di JCC. Karena besok ada pameran Inakraf Oh ya. sampai tanggal 9 ya, Bu. Iya, dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Jadi ini ada banyak binaan saya, ada batik, ada baju fashion, ada sepatu, aksesoris, ya, bahkan ada anyaman craft, ya, dan ini baju anak, dan ini mereka membuktikan bahwa setiap tahun omset mereka terus tumbuh. Dan setiap bulan ada aja kegiatan mereka, mau fashion show di daerah, diundang untuk acara UKM dari instansi lain, dan mereka saling berbagi inspirasi, ide dengan UKM-UKM lain. Jadi sebenarnya program UKM yang dilakukan oleh pemerintah ini udah lumayan besar, dan RRI ini juga termasuk suatu lembaga yang mendukung program-program UMKM. Dan insya Allah tahun ini kita akan bareng sama RRI melakukan namanya Sempurna Expo. Ya. Nah ini akan keliling ke beberapa kota di Indonesia untuk memperkenalkan bagaimana sebuah bisnis itu bisa untuk di coaching, inkubasi sehingga mereka tumbuh. Dan ini menggunakan RRI Station yang ada di beberapa kota. Ya. Bu Trisna, sebelum tadi mendapatkan pendampingan atau binaan dari Coach Getty ini sebenarnya kendalanya seperti apa sih? Gitu juga untuk gambaran juga ya untuk UMKM lain ya, Coach ya. Sebenarnya sih lebih ke bikin strategi aku masih bingung dulu. Terus bikin produk juga masih sama aja kayak gitu, seperti gitu-gitu, nggak ada hal lainnya ya. Ini saya membuat baju pendidikan ini, saya launching pas closing terakhir di kegiatan UMKM Level Up nih. Yes. Alhamdulillah setelah lulus dari UMKM Level Up ini kita semakin berkembang dan kita semakin banyak berkolaborasi. Itu sih yang paling saya senang, jadi makin banyak teman, makin banyak kolaborasi dan makin memperbaiki produk. Iya. Ini ya, Coach ya, kalau kita lihat di RRI Net ini desain-desainnya ya. Iya, jadi desainnya juga ilustrasi sederhana, anak-anak mudah tahu bahwa ini adalah gambar misalnya kera dinamakannya keke gitu ya. Komodo dinamakannya komo. Jadi istilah-istilah kayak gitu tuh juga butuh kreativitas. Iya. Bukan sesuatu hal yang disebut susah untuk anak-anak menyebutkannya karena dia dengan dua suku kata yang sama atau dengan dua suku kata yang memang menarik. Orang utan jadi otan gitu. Nah ini Bu Trisna ini sangat kreatif dan sangat mencintai karena suka dengan anak-anak dan bisnisnya jadi sangat passion untuk dia kembangkan.
Coach tadi dikatakan Bu Trisna tadi kendalanya sebelum ketemu coach ini masalah strategi. Yes. Mungkin banyak juga UMKM yang memiliki kreativitas gitu, tapi kurang atau minim strategi. Itu gimana, Coach? Kan kita ketahui UMKM juga dalam penyampaiannya berbeda-beda ini untuk bisa. Jadi utamanya kalau kita itu membuat sebuah produk, tentu strategi produk itu harus jelas dulu gitu ya. Produk apa yang kita mau buat, sebenarnya ini ada pasarnya atau enggak, dan bagaimana perkembangan pasarnya, apakah pasarnya terus tumbuh atau memang tidak tumbuh. Kalau tidak tumbuh atau pesaingnya banyak, berarti Anda akan masuk kepada yang namanya persaingan yang sangat ketat. Kita nyebutnya red ocean. Nah, Anda harus masuk ke blue ocean. Apa blue ocean? Pasar yang masih sangat sepi. Pasar yang belum sangat berkembang karena produk yang kita buat itu bisa dipilih atau dibeli karena memang tidak ada yang menyamakan. Jadi ini belajar dari beberapa konsep-konsep desain yang saat ini tumbuh karena mereka punya ciri khas. Ciri khas ya. Nah, ini yang penting, itu satu produk. Yang kedua, kita juga harus punya strategi bagaimana untuk produk kita ini mudah ditemukan di online. Mudah dibeli, mudah untuk dicari, mudah untuk dihubungi gitu ya. Dan mereka bisa bertransaksi dengan cara apapun yang mereka saat ini mungkin nyaman. Transfer bank atau lewat marketplace. Nah, itu tentang placingnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita juga mengatur harganya itu juga boleh dibilang terjangkau. Bagus, harganya terjangkau. Mahal itu sama murah itu relatif. Karena memang value yang kita berikan tepat, mereka mau beli kok. Dan kita akan memilih sarana atau strategi promosi apa yang kita mau lakukan sehingga produk kita itu sampai di prospek dari pelanggan kita. Gitu. Nah, itu strategi beberapa yang saya share dengan metodologi kita bilangnya marketing mix 4P. Tapi kalau kita sampaikan dengan hanya teori, UMKM itu nggak paham apa yang harus dilakukan. Betul. Jadi ini langsung praktis, kita langsung melakukan implementasi, kita ukur hasilnya dan selalu kita tingkatkan kuantitas maupun kualitas strateginya. Bu Trisna tadi ya, kalau setelah mendapatkan pemilihan dari Coach Getty itu berarti merambahnya mulai dari apa? Dari mulai penjualan yang mulai berkembang atau seperti apa? Mulai penjualan, mulai strategi yang mulai makin fokus. Jadi kalau dulu ya Pak, kita itu hanya bikin produk, tapi nggak tahu nih yang akan bikin produk kita apa. Tapi semenjak di coaching sama Coach Getty ini kita malah target dulu. Kita harus tahu dulu nih target produk kita buat kemana, baru kita bikin produknya. Itu yang membuat kita semakin paham gitu dengan market kita sendiri. Termasuk dari cara membuat konten seperti itu, kita harus targetin dulu nih kontennya buat kemana, baru kita bikin bentuk kontennya seperti apa. Seperti itu yang saya rasakan. Binaannya luar biasa sekali ya, Coach ya. Jadi Ibu Trisna ini adalah hadir di edisi ke-39. Saya sudah hadirkan klien-klien saya 39 episode dan ini mereka memberikan inspirasi kepada para pendengar RRI Pro 3 bahwa mereka terus tumbuh. Mereka terus menginspirasi, makanya di Energi Sukses Bisnis ini akan sangat membuat UKM terus semangat nih, Bang Lukman. Ini yang kita mesti terus gaungkan dan ini akan terus membantu untuk memberikan yang namanya edukasi, pengalaman, inspirasi, bahkan binaan-binaan atau program-program yang saya bantu dengan inkubasi ini UKM-nya masih sampai sekarang masih tumbuh terus. Ikut Inakraf, ikut Brilliantpreneur, ikut Trade Expo. Jadi ini sangat menarik. Bu Trisna, ada yang terlupa. Bu Trisna sudah ekspor belum ya produknya ke luar dari Indonesia? Ini belum secara buat ekspor karena memang buat kita sendiri salah satu yang ingin kita maksimalkan itu memberikan pendidikan di Indonesia dalam negeri ya. Di Indonesia pun belum maksimal, jadi kita ingin memaksimalkan di Indonesia sendiri karena nantinya produk kita bukan hanya di fashion saja, tapi ada produk-produk lainnya jadi selain fashion. Media lainnya juga ada akan. Satu bulan saat ini sudah berapa Bu produk yang terjual satu bulan Bu? Berapa piece? Produk yang terjual saat ini buat yang kita di ini sendiri di sekitar 150 sampai 200 piece. 200 piece ya. 150 sampai 200. Wow, luar biasa. Kita tahan dulu ya, Coach ya. Ada pendengar yang ingin bergabung. Ada Pak Agung di Jakarta. Pak Agung, selamat malam Pak Agung.
Selamat malam Mas Lukman dan Ya, Pak Coach Getty dan Coach Bu Getty. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, saya juga ada industri UKM ya. Ya. Kebetulan produk garment, tapi kita kecil-kecilan gitu ya seller dan Yes. produk. Ya. Cuman kan ini kan kondisi ekonomi memang di dalam negeri sedang yang real tidak begitu bagus untuk pangsa pasar. Ya. Berhubung saya produksi itu memang yang buat baju kan kita tahu berkelas-kelas ya, baju Ya. yang bagus, dia kualitinya, Ya. dia harganya di 50.000 ke atas kalau dari pabrik, kalau dijual tuh di pasar ya 70.000 ke atas. Lalu yang kelas di bawah 50.000 ke bawah itu memang kalau dilempar ke pasar, saya mencobanya itu ternyata lebih banyak hasil yang 50.000 ke bawah. Oh, oke. Buat yang 50 ke atas agak sulit, walaupun banyak cara sudah dipakai, karena memang daya beli kita memang turun. Dan untuk mengakalinya yang produk di atas, kita sampai menekan harga jual, itu kalau Baik. bisa dibuat standar dengan yang 50 Iya. ribuan ke bawah. Baik. Baru dia ada pangsa pasar. Karena memang kondisi ekonomi sekarang seperti itu. Iya. Untuk bisa bertahan survive, kita jangan terlalu membeli harga tinggi-tinggi. Takutnya nanti memang tidak banyak yang laku. Memang benar, terjangkaunya harga relatif. Tapi yang namanya sukses itu juga relatif. Tidak semua orang menganggap sukses itu Ya. mesti punya rumah mewah beberapa dulu, mobil beberapa dulu. Pak Agung ada Baik. pertanyaan apa Pak Ya, Agung? Boleh. langsung saja, Pak Agung, mau apa? bertanya apa? Iya, ini kita kalau ingin maju dalam kondisi yang sangat sulit ini, masih pasar sepi, bagaimana caranya supaya kita tetap dapat pangsa pasar, padahal kita produksinya barangnya itu kualitas yang di atas, yang selama ini lakunya tuh yang barang di bawah. Baik. Gimana Ya. caranya Baik, kita kami terima ya poinnya Oke. Pak Agung ya. Tadi ya kalau bicara masalah range harga mungkin juga pangsa pasar. Ya. Balik lagi mungkin ke ini ya, marketingnya begitu ya. Ya. Coach, bagaimana Coach? Ya, Bu Trisna boleh tahu harga Bu Trisna sekarang berapaan Bu produknya Bu? Harga baju gitu. Iya, Ya. ya. Harga bajunya Harga Bu. baju saya untuk anak sendiri 499. 499.000 ya. 499.000 berarti ya 500.000 ya Bu, kira-kira ya Bu. Oke, dan Ya. Ibu 500.000. 500.000. Ibu Trisna bisa jual hampir 200. Jadi harga itu, nah ini Pak Agung dengar di acara ini, Ya. harga itu menjadi sesuatu hal yang tidak menjadi halangan untuk orang beli. Ya, ya. Karena produknya memang nggak bisa dicari tempat lain. Oh. Kalau kita membuat sebuah produk premium tapi produk itu sama aja dengan produk yang harganya di bawah premium, itu Banyak akan rivalnya ya. akan banyak rivalnya dan Ya. tidak bisa dijelaskan apa bedanya. Ya. Tapi Bu Trisna membuat sebuah desain konsep yang berbeda sehingga dia bisa jual dengan harga 500.000 dan yang beli banyak sekali. Karena memiliki ciri khas itu Karena tadi. memiliki ciri khas. Jadi ini yang berbeda dibanding kita mau bersaing soal harga. Makanya saya kepada binaan-binaan saya ini juga bukan, saya bilang jangan masuk ke kelas yang menengah ke bawah karena menengah ke bawah itu sudah banyak Ya, pemainnya. ya. Sehingga akan banting-bantingan harga, apalagi yang namanya marketplace itu banting-bantingan harga. Oh ya. Ya, pembeli di marketplace bukan pembeli orang mau beli baju yang agak mahal dan unik, tapi Ya. mereka butuh baju, Butuh, bukan ya. mau beli fashion. Ya. Makanya tadi Bu Trisna ini bilang fashion bukan baju Ya. yang biasa. Nah, Beda ini yang, konteksnya nih ya. Nanti Pak Agung ini kalau memang mau dapetin harga yang lebih bagus, buat sesuatu yang unik. Karena kalau kita bikin baju sehari-hari ya kita jual baju. Nah, Ya. Bu Trisna ini membuat sebuah hasil karya ya yang namanya Keitabi ini dalam bentuk baju. Iya. Sehingga orang beli dan itu ada pembelajarannya dan ternyata bisa jual dengan harga 500 ribuan dan laku sekitar 200 piece setiap bulan rata-rata. Kalau saya garis bawahi sebenarnya kalau bicara fashion tadi ini artinya harga itu gelap gitu ya, Coach ya. Maksudnya si pemilik atau owner ini bisa memasang harga berapapun selagi memiliki ciri khas Iya, tertentu. asal dia dapat kebutuhannya dan Iya. kita bisa berikan daya beli kita itu masuk ke pasar yang benar. Berbeda dengan baju yang memiliki standar gitu ya. Beda. Karena Iya. kalau kita hanya jualan baju, Ada harga standarnya gitu ya, di range berapa ke berapa yes, gitu ya. kita pedagang bukan Iya. pebisnis. Pedagang itu beli barang, jual barang, produksi barang, jual barang. Tapi Iya. kalau yang namanya pebisnis, bagaimana dia membuat sesuatu yang unik sehingga harganya bisa memiliki margin yang bagus. Betul. Kalau UKM itu bisnisnya kuantiti yang banyak,
terus marginnya kecil, lama-lama habis, dia akan capek sendiri. Aduh, saya mending kerja lagi aja deh gitu. Atau saya mending melakukan hal lain. Nah, ini energi sukses bisnis ini Iya. akan mengajarkan bahwa kita itu mau sukses harus punya energi. Iya. Harus punya keyakinan, harus bisa menjual dengan produk premium dan keyakinan kita bahwa produk kita ini unik. Nah, ini Iya. juga ya berdarah-darah juga Iya. Bu Trisna. Nggak langsung gitu ya Bu Trisna ya. Tapi kita sapa pendengar dulu boleh ya Bu Trisna dan Coach ya. Ya, Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Malam Bung Lukmantara. Ya, ya Bu Dinda. silakan. Malam Coach, apa kabar? Baik Bu Dinda. Ini pendengar setia Bu Dinda. Iya. Gimana Bu Dinda? Selamat malam Bu Trisna. Salam kenal Bu Dinda. Salam kenal ya Bu Trisna ya. Senang dengernya 499 seribu lagi 500 ya. Benar ya. Ya yang Sebenarnya itu salah satu strategi juga Bu Dinda. itu trik dagang emang begitu ya. Pasti ekornya 9 gitu Iya. ya Bu Trisna. Silakan Bu Dinda. Ya, Bu Trisna, untuk tadi ada ciri khas ya, produk dari Ibu Trisna nih ada ciri khas. Apa yang menginspirasi Bu Trisna untuk bisa produk Bu Trisna tuh punya ciri khas gitu? Itu inspirasinya dari mana? Apakah dari Coach Getty kah? Atau nah, terus poin yang paling Ibu Trisna terima dari Coach Getty karena bimbingannya yang luar biasa, itu apa Bu Ya. Trisna hingga luar biasa. Nah, untuk baju 500.000 itu level pembelinya ya, itu level apa ya Bu? Tanggapannya? Baik. Coach Getty? Ya, terima kasih. Silakan Bu Trisna. Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Waalaikumsalam. Silakan Bu Trisna. Ya, salam kenal Bu Dinda. Ya, memang saat saya belum punya produk seperti ini, memang produk saya sama-sama aja dengan bahan seperti itu. Cuma yang membedakan saya waktu itu pengen terlihat berbeda. Jadi kita membuatnya Japanese style di saat orang-orang punya Korean style. Cuman waktu itu saya berpikir lagi kalau cuman misalnya baju dengan Japanese style bahannya sama aja, banyak di mana-mana orang juga bisa niru-niru lagi dan bahkan orang bisa ngejatuhin harga kita. Dan itu yang akan lebih sulit. Akhirnya setelah ketemu Coach Betty, kita membuat target market, membuat bisnis model canvas, dan bahkan membuat apa tuh ya waktu itu Coach yang marketing canvas seperti Yes, itu kita buat yes. semuanya. Akhirnya terbentuklah pakaian yang seperti ini. Selain saya ingin memberikan anak-anak pakaian, tetapi saya juga ingin memberikan edukasi. Terus saya berpikir bagaimana cara edukasi ini bisa terdeliver dengan baik pada anak-anak. Akhirnya kita tambahkan teknologi AR belum. Jadi selain pakaian ini bisa dilihat dan dinikmati, tapi juga bisa kita tahu pendidikan di dalamnya. Gitu. Iya. Ya, jadi Coach, yang menarik Bang Lukman, materi dan metodologi saya bukan teori. Saya siapkan namanya canvas design gitu ya, untuk teman-teman UKM ini bisa berpikir dengan simulasi strategi yang mereka bisa tempelkan strategi-strategi dalam sebuah kanvas. Ada beberapa kanvas. Jadi kalau saya bicara marketing, kita punya namanya marketing mix 4P kanvas. Kalau saya bicara tentang bagaimana mencari pasar, ada identify potential market. Kalau mereka ingin melihat bagaimana bisnis itu unik, ada namanya bisnis model kanvas. Jadi UKM itu langsung berpraktek dan langsung berdiskusi dan mereka langsung menuliskan strategi, langsung ke pasar mereka praktekin. Mereka ukur keberhasilannya dan mereka terus tumbuh karena tools ini bisa dipakai kapan aja. Karena gampang, bukan sesuatu yang harus baca buku, terus dengerin materi yang membuat UKM itu aduh kok saya kok pusing ya Coach, karena belajarnya kok ribet banget ya. Saya tuh butuh ilmu yang praktis yang langsung. Nah, ini yang saya lakukan karena saya meng-coach para UKM, meng-coach para pebisnis untuk mereka mudah, bukan untuk mereka sulit. Dengan mereka mudah, terbukti mereka bisa tumbuh dan mereka bisa bertahan. Karena saya dampingi Bu Trisna ini tahun 2023. 2023. Dan ini sudah 2025. Hampir 2 tahunan Yes, ya, Bu. berarti ya, Bu Trisna ya. Tapi memang ada Ricky Tebi sendiri produk yang tadi ya, di 499 hampir 500.000. Apa yang menjadi keunggulan selain dari desain yang khusus? Teknologi AR-nya. Teknologi AR. Pakaian, ya, teknologi AR. Jadi saat gambar di pakaian ini di scan pakai teknologi AR, ini akan keluar cerita tentang misalnya si Komo ya. Nanti saat di scan akan keluar cerita tentang Komo sendiri kayak gitu. Hai, Komo ini berasal dari daerah mana? Itu yang menarik. Menarik ini.
Jadi di scan langsung ada ceritanya di HP. Ya betul, Iya, iya. betul. Waktu ikut UMKM Level Up itu saya trial and error pertamanya di situ. Yes. Oh ini kayaknya masih gagal. Itu pertama kali. Ya kan Coach ya, saya langsung mempraktikkan waktu di tes itu. Waktu itu baru 1 model. Sekarang udah ada berapa model, Bu? Sekarang udah 6. 6 model. Wow. 6 gambar ya, karakter dengan 2 model. Yang satu Haori, yang satu Space. Oke. Coach, ini menarik. tadi ya, sebenarnya kalau tadi ya, selain tadi ciri khas bicara masalah hewan endemik aja, tadi tapi ada kaitannya dengan teknologi gitu Yes, ya. teknologi. Ketika di scan, bajunya ada cerita. Iya. Nah itu nggak semua berpikir untuk kreatif seperti Oh itu. iya. Kita menggabungkan yang namanya teknologi, hasil karya dengan fungsi dari tadi. Iya. Ya, Japanese model, Japanese design. Nah, ini keren. Jadi ini bisa menjadi inspirasi buat para pendengar RRI Pro 3. Dengan begitu sebenarnya simple, teknologinya ada, kenapa nggak kepikir sama saya ya? Iya. Gitu. Coach, mungkin tadi dari Ibu Dinda. Ya. Terkadang memang kita ngeliat beberapa produk itu selalu menyisakan angka gitu ya. Yes. Tidak itu seperti apa, Coach? Jadi itu namanya psychological selling. Ya, strateginya namanya psychological selling. Kalau harganya 499 tuh kesannya tidak 500, padahal tinggal 1000 lagi gitu ya. Jadi mereka masih merasa ini 400 kok gitu. Dan mereka akhirnya udah beli gitu ya. Dan ini memang sudah lama dilakukan strategi seperti ini. Kenapa nggak 500.000 aja? Kalau 500.000 kayaknya kemahalan, setengah juta. Iya. 499 kan belum setengah juta. Iya. Gitu. Jadi ini menarik. Jadi kemarin waktu saya datang ke Berlianpreneur tuh rame banget gitu ya. Dan banyak orang yang keliling-keliling udah langsung dipakai bajunya. Jadi nggak dibungkus lagi, dia pakai, dia keliling-keliling. Jadi ini menarik dan ada yang nanya, Bu, beli di mana nih bajunya gitu. Oh di sana di booth nomor segini gitu kan. Itu jadi menjadi sebuah promosi berjalan. Iya. Karena setiap orang pakai ada tulisannya Keitabi gitu ya. Jadi ini satu hal di bisnis yang memang jadinya terus berkelanjutan. Dan bagaimana kita produk kita supaya dikenal, ya banyak berinteraksi, banyak ikut komunitas, banyak share di iklan di sosial media, bahkan di marketplace. Jadi kalau di marketplace pun nyari yang model Keitabi mungkin nggak jadi banyak. Dan harganya itu orang yang ini yang asli gitu. Orang kan kadang-kadang pengennya yang asli karena ada Keitabi official mungkin di ininya marketplace-nya Ya. gitu. Gimana cara penjualannya menggunakan seperti apa, Bu Trisna? Kalau saya pribadi penjualannya lebih banyak di offline sama website. Karena Website. marketplace sama TikTok itu kan middle down ya. Middle Sedangkan middle target bawah, market ya middle low. sebenarnya yang saya lakukan dalam pemilihan channel penjualan juga karena dari target market saya sendiri. Jadi saat di tes sama KCBP ini kita membuat target market itu benar-benar harus rinci-rincinya. Jadi jangan hanya buat anak-anak jajalan gitu kata KCBP, harus sampai rinci-rincinya. Ini kita bisa tahu tuh cara kita berinteraksi dengan target-target kita sendiri. Akhirnya saya memilihnya lewat Instagram sama website aja. Sedetail itu, Coach. Iya. Sedetail itu. Sedetail itu. Jadi dibanding kita akan menuju ke pasar yang besar, kita nggak bisa tuju, mending kita pilih pasar yang sangat spesifik dan kita fokus untuk memberikan apa needs-nya sehingga produk ini langsung fit sama marketnya. Nah, kalau kita lihat di pasaran, kita tahu lah ya, produk-produk palsu itu menjamur gitu ya. Dan untuk menjaga seperti itu bagaimana, Bu Trisna? Produk di pasaran, saya nggak bakalan bisa disamain soalnya video yang kita bikin kita original bikin sendiri. Bu, udah dipatenin belum Bu desain-desainnya Bu? Nah, iya ini juga ya desain ya, masalah hak patennya ya. Ibu udah patenin belum Bu desain-desainnya? Desain-desainnya lagi proses. Proses Lagi paten. diproseskan, didaftarkan IP. Nah itu penting. Insya Allah bulan ini selesai. Oh, Bulan oke, ini mantap selesai. Bu, keren Bu. Coach, kalau bicara tadi ya masalah penjualan lebih ke website dan juga secara offline store gitu ya. Ini artinya masyarakat ini butuh kepercayaan kalau barang itu asli atau seperti apa sih sebenarnya? Ya karena begitu barang itu langka, orang pakainya tuh seneng karena nggak ada yang nyamain. Iya. Dan itu menjadi pusat perhatian. Dan itu menjadi sebuah value tersendiri sehingga orang itu mau beli berapa aja nggak ada masalah. Iya. Karena itu jadi collection.
ya. Begitu dia jadi collection itu menjadi tujuan utama sehingga dia jadi viral. Ada ceritanya lagi sehingga itu Iya. dia pakai sekolah karena dia bisa sebagai jaket gitu ya. Dia pakai sekolah, temannya nanya, "Ih, baju lu bagus, beli di mana?" "Oh, ada gitu kan. Ya, nih saya kasih linknya dan di situ jadinya menjadi referensi buat prospek-prospek yang lain. Nah, ini yang perlu terus dijalanin secara simultan gitu ya. Dan Bu Trisna juga harus ya terus inovasi terhadap desain. Iya. Apalagi hewan endemik di Indonesia itu kan banyak banget. Iya. Belum masuk ke ikan, belum masuk ke burung gitu ya. Ini baru binatang yang memang sering anak-anak ini temukan setiap hari dan ada di mungkin kebun binatang atau taman safari gitu ya. Dia sering lihat. Ya, dan bukan cuma desain saja tadi ya, ada Iya. ceritanya ya Bu Ada Trisna ya. ceritanya. Ya, ya. Termasuk video dari ceritanya sendiri kita bikin sendiri original dari kita sendiri. Oh. Ya. Keren. Berarti ada tim Nah, kita khususnya ya. memang bekerja sama dengan Taman Nasional, misalnya kayak Komodo nih ya. Kita bekerja sama juga dengan Taman Nasional Komodo untuk mendapatkan seenggaknya ada video asli tentang Komodo. Nah, jadi itu memang sudah diizinkan dari Taman Nasional tersebut yang kayak Komodo dari Taman Nasional Komodo udah diizinkan kita untuk menggunakan video-video tersebut. Iya, Coach, kalau selama pembinaan UMKM ini Ya. yang menarik seperti ini banyak juga yang Banyak. ya. Ada boneka, ada sepatu. Waktu itu saya udah undang ke edisi berapa sepatu di Jogja ya. Dan itu memang membantu pengrajin sepatu Jogja yang sudah mulai kekurangan order. Ya. Nah, dari situ tumbuh kenapa? Sepatunya dilukis. Oh. Sepatunya dilukis. Jadi misalnya Butuh dilukis waktu ya. batik, iya. Jadi itu unik, nggak ada yang nyamain. Harganya pun nggak murah. Harganya mungkin sekitar 1,5, ada yang sekitar lebih dari itu harganya. Tapi orang beli dan orang belinya bukan satu, beli 2, beli 3 karena dia seneng dengan modelnya. Nah, ini satu hal yang UKM kita itu keren, luar biasa. Dari semua UMKM binaan, Coach, umumnya nih dominan mereka itu terkendala di apa? Nah, kalau UKM itu baru mulai, mereka mindsetnya belum bagaimana membangun bisnis, tapi bagaimana barangnya laku. Itu pertama kali. Mindset berarti ya? Mindset. Jadi mindsetnya ini mereka pedagang. Dan alhamdulillah dari 100 UKM yang saya bantu waktu di 2023 di programnya Kominfo Level Up, 80% itu tumbuh omsetnya dalam 4 bulan antara 5% sampai 1.500% dalam 4 bulan. 1.500%. Dan Coach, buktinya apa? Oh, saya udah undang, ada video rekamannya ada di RRI. Jadi mereka cerita apa yang mereka dapat, bukan saya yang cerita, mereka yang cerita bahwa kita ini mendampingi mereka itu harus dengan program yang real, program yang langsung bisa dipraktekkan, bukan sekedar cuma teori. Ini bedanya bagaimana program inkubasi dengan hasil yang bisa kita ukur. Nah, ini yang teman-teman tuh UKM boleh tanya dan saling berbagi. Jadi sekarang ini UKM yang ada ini saling berbagi nih. Kayak Bu Trisna di Cianjur udah sharing ke berapa UKM, Bu? Untuk metodologi dan materi. Saat ini saya jadi pendamping juga. Wah. Karena metodologinya mudah ditransfer dan Ibu Trisna sudah mengajari lagi teman-teman UKM lain. Karena saya dampingi UKM bukan saya yang ngajarin. Saya ngajarin Bu Trisna tentang baju fashion anak. Loh, saya nggak ngerti jahit. Saya dampingi pebisnis UKM sepatu. Lah saya nggak bisa bikin sepatu. Nah, ini Coach, mungkin yang menariknya kalau kita bicara usaha gitu ya, yang namanya penjualan pasti pasang surut lah. Dan untuk menjaga moodnya itu gimana? Biasanya kan orang udah banyaknya juga yang begitu penjualan turun dia udah nyerah gitu. Untuk menjaga semangat itu seperti apa? Bisnis itu bukan hit and run. Tapi bisnis itu satu, Anda ada pembeli, Anda catat nggak datanya, nomor WA-nya, alamatnya, dia beli barang apa. Ini kadang-kadang UMKM atau pebisnis pada umumnya punya database disimpan aja, nggak di follow up balik, nggak ditelepon balik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak membuat produk-produk yang memang dibutuhkan. Sehingga dia bisa tawarin lagi yang produk keduanya. Dia tawarin lagi produk ketiganya. Sehingga database ini selalu ada untuk kita follow up. Dan kita ukur. Saya minggu ini prospek berapa, yang beli berapa.
kita dapat conversion rate, artinya persentase keberhasilan. Terus sekali transaksi nilainya berapa? Oh, biasanya mereka cuma beli satu. Oh, saya bikin lagi untuk ibunya, saya bikin lagi baju untuk bapaknya. Nggak sekalian untuk adik, nggak sekalian untuk bapak. Jadi yang tadinya dia mau beli satu, jadi beli 3. Sehingga Gitu ya? transaksinya naik terus. Iya. Karena based on data. Iya. Gitu. Bu Trisna berarti datanya sudah dimainkan ya? Betul. Itu waktu di coaching sama Coach Beauty saya pusing sebenarnya. Pusing. Awal-awal pusing. Iya, karena Iya gitu. karena tidak terbiasa, Iya. bukan tidak bisa, tidak terbiasa. Saya dampingi ada petani jamur, dia bikin yang namanya Amura, Ibu Kurnia Iya. di Losari. Sekarang 700 karton Wow. laku produknya. Yang tadinya cuman dia bilang, "Coach, ini gimana cara naikinnya ya?" Terus saya bilang, "Bu, Ibu jamur crispy ini pasarnya di mana? Udah gitu ini keunikannya apa? Ini isi konten marketing Ibu, jangan produknya, tapi value-nya yang kita naikin di konten marketing. Sehingga orang yang lihat merasa beda, dia nyoba enak dan dia beli rutin Iya. dan tersedia. Ini luar biasa. Dia juga testimonial, "Coach, alhamdulillah Coach, yang tadinya target saya segini, jadi sekarang segini." Wah, dia dengan bangganya bahwa dia juara di beberapa lomba UKM, juara 1. Saya nggak pernah juara 1 Coach katanya. Dan ini menarik ya. Ya, mungkin terakhir dari Bu Trisna sendiri ini setelah mendapatkan pendampingan dari Coach Getty, gimana testimoninya ya? Kita akhirnya bukan hanya pakaian aja, jadi kita sekarang ini sering melakukan workshop dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk mengenalkan satwa-satwa ini. Jadi kita melakukan workshop pengenalan satwa dengan sekolah-sekolah TK untuk saat itu. Kalau itu juga kan belum bilang ya, kita juga udah 3 kali juara. Wow. Ini UKM juara Prestasinya semua. ya. Prestasi luar biasa Bu Trisna. Nggak kaleng-kaleng nih Nggak kalau kaleng-kaleng. binaan nih. Coach terakhir, Yes. mungkin inspirasi dan motivasi untuk jadi pengusaha yang berbisnis itu seberapa besar Anda bisa memberikan manfaat dan value kepada pelanggan maupun prospek-prospek yang membutuhkan produk Anda. ya. Uang adalah akibat, gitu ya, yang Anda dapat, bukan sebab. Jadi berbisnis UKM bukan karena Anda mau cari uang, tapi karena Anda ingin mendatangkan uang ke bisnis Anda. Itu hal yang berbeda. Kenapa uangnya bisa datang? Karena Anda berhasil memberikan manfaat dan value kepada segmen yang membutuhkan. Baik. Nah, ini poin pentingnya Bang Lukman. Ya. Bu Trisna terima kasih waktunya kasih, untuk RR Bu Pro 3 Trisna. malam hari ini. Sukses selalu. Kalau Coach Beauty. Ya. Coach, terima kasih ya. Terima Ini kasih, sudah Bang Lukman. berbagi energi bisnis gitu ya, bukan hanya ke Bu Trisna aja tapi seluruh pendengar di Indonesia ini yang Insya Allah. mendengarkannya ini. Saya pribadi saya belum usaha tapi jadi semangat nih dengerin Insya Allah. Coach Getty ini. Insya Allah. Terima kasih Coach, selamat Terima malam. kasih, selamat malam.